Itu ibu akan membagi kalian kelompok. Kelompok satu ada Yuda, Andini, Kansa, Andi, Daryl, Adinda. Kelompok dua Afan, Farah, Vanessa, Yasin, Bala, Amrul. Kelompok tiga sekarang bisa kalian duduk sama kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok tiga. Kalau sudah bersama kelompoknya, jelaskan di sini ada pembelajaran yang dikenalkan pada ini, yaitu murid mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan dan upaya pencegahan perubahan lingkungan berdasarkan diskusi. Ada juga asesmen sumatif dan formatif. Di sini ibu akan menilai KPD kalian, presentasi dan tanya jawabnya. Jadi tadi nanti misalkan kalian akan bertanya, dan jangan lupa kalau mau bertanya angkat tangan, sebutkan absen ya. Bisa dimengerti. Pertama yaitu ada sintas dari PBL sendiri. Yang pertama orientasi masalah. Nanti di situ ibu akan memberikan kalian sebuah gambar. Itu kalian akan udah dulu sama kelompoknya ya. Kelompok tiga. Anak-anak mohon perhatiannya. Jadi jelaskan langkah-langkah pengerjaan KPD-nya. Kalian bisa perhatikan di depan. Jadi nanti kalian di sini isi ya nama kelompoknya di sini, ditulis juga buat kelompok berapa. Yang ditanyakan dari rekan-rekan KPD-nya. Pembuatan PPT sama pengerjaan KPD 30 menit cukup. Ya, bisa langsung mengerjakan sekarang. Untuk kelompok satu nanti kalian fokus di dampak perubahan lingkungan, yaitu membahas tentang pencemaran air, udara, sama tanah. Kemudian kelompok 4 tentang apa? Kelompok 4 tentang gambar. Saya ingin bertanya, mengapa pencemaran udara dapat berdampak lebih luas secara geografis dibandingkan pencemaran tanah? Jelaskan. Sampah plastik, sampah bekas makanan itu juga sampah. Kenapa ya? Maksudnya gini loh. Pencemaran udara, tanah, sama air. Jadi di situ ada 3 pencemaran, di situ ada pencemaran air, di mana pencemaran air itu adalah udara, terus bisa jadi kendaraan motor yang mengeluarkan asap, terus pencemaran tanah itu adalah pastinya kita berdapat sama bakal kita ya, sebenarnya banyak buat bahkan nanti itu pasti bukan manusia aja, ekosistem yang ada di lain seperti hewan-hewan kayak ikan, nggak bisa ya.
pencemaran air dan abrasi juga menurunkan kualitas hidup, merusak keanekaragaman hayati dan memicu biaya kesehatan tinggi. Analisis terhadap dampak perubahan lingkungan menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi krisis sistemik. Perubahan lingkungan bukan sekedar masalah alam, melainkan ancaman fundamental terhadap seluruh struktur peradaban manusia. Kesimpulannya adalah perubahan lingkungan yang didorong oleh aktivitas manusia seperti polusi, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca telah menciptakan krisis multifaset yang saling berkaitan, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam. Halo Gunam, mengapa pencemaran air dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan? Ini bahas dampaknya. Itu buat Cara deforestasi dan pemanasan global itu dapat membuat penyakit pada manusia. Tetapi yaitu dampak perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu pencemaran. Tadi sudah kita jelaskan bahwa pencemaran itu ada 3, apa saja? Udara, air, tanah. Dan juga yaitu dampak pencemaran air terhadap kehidupan, yaitu air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Selain itu, pencemarannya juga menyebabkan kematian biota air dan menurunnya ketersediaan air bersih. Jika terus terjadi, pencemaran air dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan mengancam sumber pangan manusia, terutama dari sektor perikanan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Tadi sudah dijelaskan juga, karena nanti akan menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa dan diare. Dan juga ada dampak pencemaran tanah. Terjadi ketika tanah tercemar oleh sampah. Pertama yaitu adanya limbah berbahaya atau bahan kimia seperti sampah plastik, pestisida, dan limbah industri. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan perubahan lingkungan. Upayanya di situ diperlukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan limbah yang baik, adanya pengulangan penggunaan bahan berbahaya, serta penerapan gaya hidup ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu ada definisi limbah. Tadi kan kita belum membahas ke definisi limbah karena itu di kelompok yang selanjutnya. Jadi di sini gua akan memberi sedikit pengertian dari limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Dan limbah itu dapat berupa padat, cair, atau gas. Dan keberadaan limbah dalam jumlah besar dan tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu ada limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup atau mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Kira-kira kalian tahu nggak contoh dari limbah organik itu apa? Sisa makanan, buah-buahan, kulit daun-daun, biologi. Kira-kira dari limbah organik itu bisa dimanfaatkan buat apa? Pupuk, limbah organik. Selanjutnya ada limbah anorganik. Seperti gambar yang di atas, limbah yang berasal dari bahan hayati, yaitu sulit terurai. Nanti telurnya kalau anorganik itu biasanya lama dan itu juga bisa dimanfaatkan kalau kita mau bikin kayak daur ulang itu bisa. Kalau di limbah anorganik. Selanjutnya ada limbah B3 yaitu limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun, dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak limbah terhadap lingkungan sendiri. Jika limbahnya tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan tadi itu pencemaran air, udara, dan tanah, dan juga menurunnya kualitas lingkungan, adanya bau yang tidak sedap, dan juga berkembang penyakit serta terganggunya ekosistem. Nah di sini ada pengelolaan limbah yang pertama yaitu ada bersama mengurangi upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi
perubahan lingkungan terhadap perubahan iklim. Yang pertama yaitu perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola cuaca di bumi seperti perubahan suhu, curah hujan, dan pola angin. Perubahan ini terjadi akibat faktor alam, namun saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, jadi kesimpulannya itu merusakan lingkungan dan pencemaran memiliki hubungan erat dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak untuk menjaga lingkungan demi masa depan bumi. Mungkin dari anak-anak kira-kira kalian sebagai pelajar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan itu gimana caranya? Terus sekarang kira-kira kalian juga banyak sama nggak? Bentar lagi setelah kelas kalau mau istirahat bersihkan rumahnya. Kamu menjual apa? Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri kan ada proses dulu. Yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada dikasih proses waktunya setelahnya lah. Kerjakan ya. Sebelum bel harus sudah selesai. Sebelum kita